Halo semua, perkenalkan nama saya Lambraknes Turnip, kelas M2A, NPM 037, dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Di sini materi yang saya akan bahas tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan berdasarkan cirinya. Berdasarkan penyebab, pengangguran terbagi menjadi 4, yaitu pengangguran normal, di mana keadaan menganggur karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena perusahaan mengurangi jumlah pekerja sebagai akibat adanya kemerosotan permintaan agraria perusahaan. Yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Yang keempat, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi akibat adanya penggantian tenaga manusia dengan mesin dan bahan kimia. Berdasarkan cirinya, pengangguran juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dari jumlah tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, yaitu jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan. Yang ketiga, pengangguran bermusim, yaitu orang yang bekerja hanya pada musim tertentu, misalnya musim tanam padi. Setelah musim tanam padi berakhir, maka orang tersebut kembali tidak bekerja. Yang keempat, setengah menganggur, di mana orang yang hanya melakukan pekerjaan 1-2 hari seminggu atau 4 jam per hari. Tujuan mengatasi pengangguran, yang pertama, tujuan bersifat ekonomi, yaitu menyediakan lowongan pekerjaan, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, memperbaiki pembagian pendapatan. Yang kedua, tujuan bersifat sosial dan politik, yaitu meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik. Perhitungan pengangguran dapat dilihat jika tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100, dan tingkat pengangguran jika jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Efek menganggur terlihat jika timbul masalah ekonomi dan sosial, taraf kesehatan keluarga terganggu, efek psikologi yang buruk terhadap penganggur, kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang menjadi buruk. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga umum yang ada dalam perekonomian dari satu periode ke periode lainnya. Inflasi juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi diimpor. Inflasi tarikan permintaan yaitu inflasi yang terjadi pada saat perekonomian berkembang pesat, kesempatan kerja tinggi menyebabkan tingkat pendapatan kerja, dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi tingkat kemampuan ekonomi yang mengeluarkan barang dan jasa. Inflasi desakan biaya yaitu inflasi yang terjadi karena perusahaan berusaha menaikkan produksi dengan menambah gaji yang diterima pada para pekerja, yang akibatnya adalah biaya produksi naik, harga barang-barang naik. Yang ketiga, inflasi diimpor, yaitu inflasi yang terjadi jika barang-barang yang diimpor mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan. Contohnya, kenaikan harga minyak pada perekonomian negara barat dan negara pengimpor minyak yang lainnya, menaikkan biaya produksi, kenaikan harga. Inflasi merayap dan hiperflasi. Yang pertama, inflasi merayap terjadi jika kenaikan sangat lambat dan presentasi kenaikan 2-3% setahun. Hiperflasi terjadi jika proses kenaikan harga sangat cepat dan presentasi kenaikan 2-3 digit angka. Dan inflasi moderat atau sederhana, presentasinya 5-10%. Efek inflasi merayap dalam pertumbuhan ekonomi terjadi jika sebagian ekonom berpendapat inflasi jenis ini akan menggalakkan kegiatan ekonomi. Kemudian harga barang akan naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah, keuntungan perusahaan akan bertambah. Segolongan ekonom berpendapat bahwa inflasi merayap dan menggalakkan kegiatan ekonomi hanya jika inflasi tersebut dapat dikendalikan apabila tidak akan terjadi hiperflasi. Hiperflasi yaitu terjadi jika sering atau pada saat suatu negara mengalami perang,
Langkah-langkah yang dapat untuk mengatasi hiperinflasi yaitu 1. Mengendalikan harga atau menetapkan harga maksimum. Kedua, mencantum barang-barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, melarang adanya penyimpanan barang. Yang keempat, memberi subsidi kepada produsen. Efek buruk inflasi terjadi jika inflasi dalam perkembangan ekonomi, yaitu inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi, dan biaya yang terus-menerus naik mengakibatkan pemilik modal lebih suka menginvestasikan uangnya untuk tujuan spekulasi dengan membeli aktiva tetap, sehingga mengakibatkan kegiatan produktif berkurang dan pengangguran menjadi lebih banyak. Inflasi dan kemakmuran masyarakat terjadi jika inflasi akan menurunkan pendapatan real bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, atau kenaikan harga tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan. Kemudian inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang atau simpanan tunai, nilainya akan menurunkan nilai realnya. Setelah itu, memperburuk pembagian kekayaan atau bagi pemilik pendapatan tetap nilai real akan mengalami penurunan dalam pendapatannya. Sedangkan bagi pemilik harta tetap dapat mempertahankan nilai real hartanya. Masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Dalam menjalankan kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengubah pengeluaran pemerintah. Yang kedua, mengubah pajak. Yang ketiga, secara serentak mengubah pengeluaran pemerintah dan pajak. Kebijakan moneter dan masalah pengangguran. Untuk mengurangi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral menambah penawaran uang, suku bunga turun, investasi bertambah, PN meningkat, kesempatan kerja bertambah, dan pengangguran berkurang. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah terjadi pada kebijakan fiskal. Jika efisiensi pengeluaran pemerintah yaitu dengan cara menunda pengeluaran yang bersifat temporer dan tidak mendesak, kemudian menaikkan pajak baik dengan peningkatan tarif pajak ataupun dengan melakukan diversifikasi jenis pajak. Kemudian terjadi pada kebijakan moneter yaitu ketika laju inflasi dianggap tinggi, Bank Sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat dengan melalui 1. Penetapan cadangan minimum, 2. Operasi pasar terbuka, 3. Fasilitas diskonto. Dalam prakteknya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus dijalankan secara bersama-sama. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral menurunkan suku bunga dan meningkatkan penawaran uang. Kemudian Kementerian Keuangan menambahkan government dan menurunkan pajak. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral menaikkan suku bunga dan mengurangi penawaran uang. Kemudian Kementerian Keuangan mengurangi government dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Kebijakan segi penawaran, yaitu kebijakan dari segi permintaan, di mana kebijakan fiskal dan keuangan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Kebijakan untuk mempengaruhi berbagai komponen pengeluaran dan permintaan agraris. Kebijakan segi penawaran, kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi penawaran agraris. Untuk mengatasi stagflasi, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran, melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi perusahaan, mengurangi pajak atas barang mentah atau menetapkan harga barang mentah, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Untuk mengatasi inflasi, kebijakan segi penawaran akan menurunkan biaya pengeluaran perusahaan dan menggalakkan perkembangan teknologi. Untuk mengatasi pengangguran, kebijakan segi penawaran akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.